Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kami di sini dari kelompok 5 akan membawakan sebuah presentasi kami yang berjudul Bahasa Indonesia Baku sebagai tolak ukur kesalahan bahasa Indonesia, yang beranggotakan Muhammad Hafiz, Muhammad Nurifqi, Muhammad Syamsur Rijal, Nasrullah, Nurul Hikmah, Rohasdi, Syed Abdurrahman, dan Wahyu Firmansyah. Adapun presentasi yang akan kami bawakan pada pertemuan hari ini yaitu berisikan tentang ragam kesalahan bahasa Indonesia, kesalahan dalam bidang tata kalimat, kesalahan dalam bidang tata bentukan, kesalahan dalam bidang bunyi, dan kemungkinan penyebab kesalahan. Ya, langsung saja kita menuju ke pembahasan materi. Ragam kesalahan bahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang disempurnakan. Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh para pemakai bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan-kesalahan menurut Widjono dapat dirinci sebagai berikut. A. Kesalahan struktur. B. Kesalahan diksi. C. Kesalahan ejaan. Kesalahan dalam bidang tata kalimat. A. Dalam bahasa Indonesia memang dikenal istilah kalimat elips atau kalimat tidak sempurna, yaitu kalimat yang tidak bersubjek atau berpredikat. Contoh, hai, halo, selamat pagi, dan lain-lain. B. Kalimat pleonastik. Suatu kalimat dinyatakan pleonastik jika kalimat itu mengandung sifat berlebih-lebihan. Contoh, barisan tentara musuh mundur ke belakang mengaku kalah dalam peperangan. Pembahasan. Dalam kalimat tersebut, kata ke belakang tidak dibutuhkan keberadaannya, namun ke arah mana dia menoleh. C. Kalimat dengan pemakaian kata kerja berawalan me atau ber, tidak secara eksplisit atau tidak sempurna. Awalan me dan ber hendaknya dinyatakan secara eksplisit dan konsisten, semacam kecenderungan untuk menghilangkan pemakaian kedua awalan itu. Penghilangan ini mungkin disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah. Contoh, sejak 8 September 2001, kuliah sudah jalan dengan lancar. Pembahasan. Kata jalan dalam kalimat eksplisit seharusnya berjalan. Kesalahan dalam bidang kata bentukan. Kesalahan dalam awalan kata bentukan me, en, dan pn adalah jika dihubungkan dengan kata dasar akan mengalami suatu proses perubahan bunyi nasal pada suatu morfem. Akan tetapi me, en memiliki variasi bentuk, yakni me, mem, men, dan meng. Begitu juga dengan pn. Nasalisasi atau perubahan bunyi. M atau I atau Y
awalan, me-en. Contoh, masuk, memasuki, injak, menginjak, yakin, meyakini. T atau J atau A, awalan, pen. Contoh, terima, penerima, jual, penjual, ambil, pengambil. Kesalahan dalam bidang bunyi. 1. Kesalahan lafal fonen vokal. Fonen vokal dalam bahasa Indonesia adalah A, I, O, E, O, dan E. Misalnya, pada fonen tanda huruf E bisa dibaca seperti huruf E pada kata-kata tempe, sate, dan ember. 2. Kesalahan lafal fonen konsonan. Pada lafal fonen konsonan yang dibicarakan hanyalah beberapa saja yang sering disalah ucapkan oleh pemakai bahasa, seperti fonen C, F, V, H, X, Y, dan Z. Contoh lambang huruf C dilafalkan C, bukan C. 3. Kesalahan melafalkan singkatan. Alangkah janggalnya jika singkatan-singkatan yang sudah umum dipakai di masyarakat tidak diucapkan menurut nama-nama huruf dalam abjad bahasa Indonesia. Singkatan TVRI dalam bahasa Indonesia hendaknya diucapkan TVRI, bukan TVRI. Kemungkinan penyebab kesalahan bahasa Indonesia. Faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa yaitu 1. Faktor pemakai bahasa, di antaranya A. Kurang adanya kesadaran pihak pemakai bahasa, B. Kekurangpahaman terhadap aturan bahasa Indonesia, C. Ketidaksengajaan pemakaian bahasa. 2. Faktor psikologis. 3. Faktor lingkungan. 4. Faktor bahasa, di antaranya A. Kesulitan bahasa, B. Pengaruh bahasa lain terhadap bahasa Indonesia, di antaranya pengaruh bahasa daerah, pengaruh bahasa asing. Cukup sekian presentasi dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.